Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam nabi kami hadir. Alhamdulillah. Syukur dan dilangkah luar sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita itu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kaki tudang sambil menunggu salat isya mengikuti pengajian. Semoga insyaallah kita senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih, masih masalah al-ghusl, salah mandi. Kita alhamdulillah sudah membahas bulan yang lalu hal-hal yang mewajibkan mandi seperti khurujul mani, keluar air mani. Yang kedua iltiqaul khitanain, bertemunya dua sesuatu yang sudah disunat. Yang ketiga inqitaul haid wan nifas, selesai haid bagi perempuan dan selesai nifas. Yang keempat al-maut, ketika meninggal dunia diwajibkan mandi. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ditambah al-wiladah, ketika perempuan baru-baru melahirkan itu diharuskan untuk mandi. Adapun yang menjadi khilaf ya orang kafir yang masuk Islam, jumhur ulama mengatakan hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Karena ditemukan beberapa sahabat yang masuk Islam tidak diperintahkan mandi oleh Rasulullah. Walaupun ada sebagian ulama ya, sebagian sahabat yang disuruh mandi seperti Sumama ibnu Uzal, Qais ibnu Asim, tapi yang masuk Islam yang lainnya tidak diperintahkan, tidak ada yang memerintahkannya. Makanya para ulama mengatakan sunnah bagi orang yang kafir itu mandi ketika masuk Islam. Bapak-bapak sekalian, itu kita sudah bahas ya. Selanjutnya al-ghuslu mustahabbah, mandi-mandi yang disunnahkan. Satu ghuslul jum'ati, mandi di hari Jumat, Pak. Disunnahkan mandi di hari Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW qala, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli mukhtalimin was-siwak. Mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah balik dan siwak. Jadi wajib di sini bukan berarti diwajibkan, tapi sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Karena ada hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib, hanya sunnah hukumnya. Hadisnya Abi Hurairah mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsanal wudu, maka Nabi tanigi mak jenne napa makanja batin mak jenne summa atal jum'ah, kemudian lawi masigi ena Nabi tamaka Jumat pastami'a wan sata, mamakkui meringkalingin apa mamakku mangkalingin pakatobai, ghufira lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa siyadatu salasati ayamin. Hadis riwayat Muslim.
Nak kena minta ni mak jenne makanja batina mak jenne na paloma ke juma makanya kemudian meringkalinga makanja batina meringkalinga nama makko ya dempengi dosana nasa nabita bainal jum'ati dal jum'ati antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Berarti nasa nabi ke depan ditata berarti mandi itu tidak wajib. Maka nabita mak jenne minum pun nabita koi. Dan ada beberapa dalil. Umar sementara khutbah itu menegur Utsman bin Affan. Dia matanya mengkhutbah, engkau Utsman, terlambat Utsman, tahu dalam masjid. Matanya mengkhutbah maka Umar bin Khattab, ya Utsman, ayu sa'at hazi? Ayu sa'ati hazi? Mana pak kongka? Kada Utsman sibuk anangnya. Angkau rusakku. Bak kedua menitahu apakah lisu. Kali ngomong bang apakah lisu. Dia nung sempat dia majin ni bawa mana? Nak kada Umar, wa kada alimta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil ghusl asana suruh Nabi dia. Tapi Umar Utsman tidak keluar dari masjid. Tandanya memang wajib mandi kata para ulama, maka Utsman saat itu juga langsung keluar karena ditegur oleh Umar bin Khattab. Dia tetap mengilalang masjid. Tetap mendengarkan khutbah dia na majin ni pada. Seandainya wajib, maka Utsman harus keluar mandi kemudian kembali ke masjid. Tapi Utsman tidak, menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Malah dianjurkan Nabi kita. Waktul ghusl yamtaddu min tulul fajr ila salatil jum'ah wa in kana al-mustahibu ayattasil al-ghusl bizihabi wa idza ahdatsa ba'da al-ghusl yakfihi al-wudu. Watunna majenne watunna dia tahu mapamulai jumpa subuh kami waktu subuh jumpa pajarangnya masuk waktu subuh sampai masuk Jumat ya palawan yang radio kayak ini ton radio ya kok dia misalnya kupur masa pada subuh tanya kang dia anu nah dia Jumat dia sunnah itu sudah dianggap itu sudah dianggap anda sudah dianggap mandi sunnah. Wa in kana al-mustahib ayattasil al-ghusl bisiap tapi paling makanjae na sepanditanta. Paling makanjae dioki na pakijok. Ko mencawi-cawi berikan betul misalnya. Wa idza hadatsa badal ghusl ya kupura ni dia tiba-tiba batal ni temeki misalnya tidak perlu mandi lagi. Baru saja. Ya sita dia. Allah sekudio sikit. Yakfih wudu ke depan data. Yakfil wudu. Ya, jadi kanjakna pas mikilo mak Jumat dioki prata dia jok ketoni lo mak Jumat itu yang paling afdal. Wa yakhrujul waqtul ghus bil faraghi minas salati. Faman iqtasala ba'da salati la yakunu ghuslan lil jum'ah. Jadi pas selesai waktu sempat Jumat salah satu waktu sunnah dia sunnah dia ni dia Jumat maka kalau dia ni kupurin mas sempat Jumat tanya ana bukan lagi di nanti masuk ghusl Jumat bapak-bapak ya ghusl aidain kemudian mandi pada Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan juga. Jadi intinya itu Pak, kapan nami 10 kapan pertemuan kita itu disunahkan mandi. Kenapa hikmahnya itu supaya kita tidak mengeluarkan bau yang aja nama bau watakalita loh. Jangan sampai itu mengganggu saudara kita. Ini pura dia mau pusa, wah, napa lo si sehingga orang-orang di sekitarnya salah merasa terganggu, itu hikmahnya sebenarnya. Makanya setiap ada pertemuan itu selalu disunahkan mandi. Salat Idul Fitri, Idul Adha, bertemu orang banyak disunahkan mandi. Karena Rasulullah SAW yaqtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nabi tak ini namanya malam Idul Fitri atau Idul Adha dia selalu mandi. Nabi tadi ya. Istihbab ulama al-ghusl. Disunahkan. Ghusl man ghassala mayitan, ghusl man ghassala mayitan. Sunnah mandi bagi orang-orang yang memandikan jenazah. Jadi kau mandi otomatis sunnah mandi. Dia itu wajib Pak, disunnahkan menurut pendapat jumhur ulama. Hadisnya Rasulullah mengatakan manggassala mayitan falyaqtasil. Siapa yang memandikan jenazah ini dia otomatewe dia kunasa nabita. Wa man hamalahu falyatawadda. Ini bau itu matewe loki burue maka hendaklah dia berwudu.
Terus kui di mesang itu matewi ajen neki. Kui di dioi diok tok dia tok isunakan dioki. Yoki di bawah isunakan majene. Kedua suatu tenanan kada selapolo ko je tiburu ajur mata ko ingat rasa dia kembali biasa kiuruna isur ki majur mata. Saya tidak menemukan dalilnya itu. Padahal yang disunahkan berwudu itu hanya yang membawa. Kemudian yang disunahkan mandi, yang memandikan. Itu wajib tapi disunahkan bapak-bapak sekalian. Walaupun dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kata-kata fil amr, fil perintah. Dalilnya bahwasanya tidak wajib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kunna naghsilul mayyita fa minna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Nah kalau Umar bin Khattab yuridi biasa ko madio tomatiki angkat dio ko pura madio tomate kato dina dio. Ini menunjukkan bahwasanya memandikan jenazah itu tidak wajib. Dina wajib teh dio. Berarti sunnah bapak-bapak sekalian. Walamma gassalat Asma binti Umais zawjuha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu hina tuwfiya kharajat fas'alat man khadaraha minal muhajirin. Jadi waktu nama Abu Bakar As-Siddiq benena dia sendiri bapak-bapak sekalian yang Asma binti Umais benena dia langsung. Jadi itu mereka agaroni benena dia atau makun raya lakin dia boleh itu Pak. Abu Bakar mati benena dia yang Asma binti Umais purana na dia iro waktu liwa cakin hawai masui Asma bintu Umais makutana ko sahabat man kade in hadal yawm shadidul bard wa ana shaimah fa hal alayya min ghusli masui makutana ko sahabat man kade macakila da ji hawaye ma puasa taupa apakah saya harus wajib gak dio Pak pura kamat dio wajib kah harus kak dio Pak pura kamat dio na lio je cakin hawaye ma puasa taupa maka de sahabat la de. Ini menjadi dalil bahwasanya memandikan jenazah tidak wajib mandi tapi disunnahkan mandi. Komiki dia oke. Tapi kalau dia tersempat dia tidak apa-apa. Yang membawanya disunnahkan baru misal. Jadi saya rasa itu untuk sementara. Sisa waktu yang ada mungkin ada yang bertanya ya kita. Kalau saya bisa jawab saya jawab, saya tidak bisa jawab mungkin tanyakan pada ustaz yang lain. Allahu a'lam. Ia memandikan jenazah tidak mesti harus satu. Yang mandikan Rasul itu ada beberapa sahabat yang mandikan, diantaranya Ali, siapa lagi ya, ada 2-3 orang sahabat yang mandikan Rasulullah SAW. Jadi ini makbolo koro termasuk semuanya memandikan, ikut mencuci, ikut menyapu, memandikannya. Jadi kalau dia mau mandi ya lebih baik mandi, kalau tidak sempat mandi disunahkan mandi sebelum waktu salat bapak-bapak sekalian ya. Jadi sebelum waktu salat. Ini kau dikagak waktu tay aja lah. Ya. Artinya kan itu kan dia juga tidak diwajibkan Bapak. Ya seperti itu. Wallahu alam. Kalau setelah salat apakah juga termasuk? Yang saya tahu saya sebelum salat dia dioki untuk masam panjang. Kalau pura di masam panjang kan mau dia biasa mandi dan sebagainya. Ya Allah alam. Jadi mandinya juga itu Pak seperti kalau kita mandi Jumat, mandi Idul Fitri, mandikan jenazah mandinya itu seperti mandi junub. Jadi pada dia junub tuh ceritana ibolo mana ngalewe, ibolo ulue dan sebagainya. Ya Allah alam. Apakah boleh setelah salat saya kurang tahu. Yang saya tahu saya sebelum salat disunahkan seperti itu. Wallahu alam. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Mandi sebelum subuh tidak termasuk mandi Jumat. Karena mulai waktunya mandi Jumat itu pas muncul fajar, pas masuk waktu subuh. Kecuali salat Idul Fitri dan Idul Adha boleh dimulai sebelum subuh, mulai dari tengah malam boleh. Idul Fitri dan Idul Adha waktu mulainya itu mulai nisful lail, setengah malam bisa, sudah jam 1 jam 2 boleh. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun salat Jumat kata para ulama itu dimulai terhitung itu tadi itu pas tuluil fajar, ketika masuk waktu subuh muncul fajar. Jadi kalau Idul Fitri tidak masalah, boleh. Tapi kalau salat Jumat, mandi Jumat, pura subuh mulai dari subuh, masuk waktu subuh, baru bisa terhitung mandi Jumatnya sampai selesai waktu Jumat, salat Jumat. Allahu a'lam bishawab.
tengah masam pajang kemudian ia sampingku misalnya keluar, maka seharusnya makmum yang lain itu mengisi. Tidak apa-apa berjalan mengisi. Kanjana ko jok kaki misalnya kalau membela-bela jaraknya ya khutwah dalam masuk saya itu jadi aja atau jok kasih taruh dulu tani. Setiap satu langkah berhenti, setiap sampai pada untuk mengisi saf yang kosong itu. Kanjana bergeser ke di makmumnya, bergeser untuk menutupi itu. Kalaupun tidak ada yang menutupi, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Itu tidak membatalkan salat. Walaupun tidak tertutupi, cuma sebaiknya saya tadi itu makmum yang lain itu bergeser menutupi itu, lo tutupi atau ya kalau samping lalu bergeser atau yang di belakang maju ke depan tidak menjadi masalah. Siapapun yang masuk untuk menutupi, jadi saling menutupi. Sebaiknya seperti sunnahnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak ada yang menutupinya, membiarkan kosong, ya makruh. Tapi salatnya tetap sah, tetap bisa sampai jatah. Ya. Allahu a'lam. Tidak ada dalil yang mengharuskan seperti itu. Tapi kumajin ini pakaian tidak menjadi masalah juga. Jadi sebenarnya memang Pak, lebih bagusnya kalau memang kalau bisa seorang mukmin itu selalu ada wudunya. Kau mikir makanya sebenarnya. Kalau kita mau selalu didampingi oleh malaikat, kata Habib Umar bin Hafiz, kita mau selalu ditemani oleh malaikat, kita mau selalu didoakan oleh malaikat, maka jangan pernah membatalkan wudu. Jangan ikut batal jenis tak jenis sikit. Jadi kemanapun kita itu kendro-kendro kilo selalu ditemani oleh malaikat. Ya kau kata Pak atau dia kena selijen selalu ditemani oleh malaikat. Dan selalu didoakan oleh malaikat, kata Habib Umar bin Hafiz. Begitu bagusnya ketika kita. Jadi detona harus, tapi kemajen tidak menjadi masalah juga. Bagus di masalah. Tidak ada dalil yang mengatakan harus. Dengan dalil-dalilnya yang kata harus atau menjadi syarat, maka dia penawat di otomatis kupur majen tidak ada itu, tidak ada. Tapi kalau kajian majen yang namanya madio tidak menjadi masalah juga, karena memang sebaiknya seorang mukmin itu selalu ada wudunya. Itu kan keutamanya Bilal itu Pak Bu. Mari nang kelingan Nabi tersepak-sepak sandaran apa itu Bilal ini batal jenis majen sih, ini batal jenis majen sih. Jadi tidak ada syaratnya modern majen itu di mereka. Ya, ya, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa mungkin tidak ada. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya misalnya ya. Kebenaran hanya milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.